Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ni'aman katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Safwa Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa fi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiy wa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Darul Abror. Alhamdulillah hari ini bisa kembali hadir. Juga seluruh pengurus daripada Majelis Taklim Darul Abror yang namanya gak bisa saya sebutin satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa cinta, rasa taklim saya, dan insya Allah buat seluruhnya ibu-ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah. Dan alhamdulillah pagi ini kita hadir dalam rangka mensyiarkan daripada Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di Majelis Taklim, duduknya kita hari ini, hadirnya kita di tengah-tengah kesibukan kita hari ini adalah bagian daripada kita cinta kepada Rasulullah. Semoga cintanya kita berbalas cinta juga daripada rahmatnya Allah dan cinta juga rindunya Rasulullah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita ada di barisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, mohon maaf seraknya belum sembuh. Ya Allah, karena padatnya jadwal sehingga mungkin tenggorokan juga harus diistirahatkan ya. Masya Allah, tapi terdengar jelas di belakang, Bu. Alhamdulillah. Gak apa-apa ya, serak-serak dikit ya. Kalau artis serak-serak becek enak. Kalau saya nggak tahu nih. Insya Allah mudah-mudahan lelahnya kita duduk di Majelis Taklim mudah-mudahan menjadi pemberat daripada
daripada amal timbangan kelak kita di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Siapapun di antara kita, kaum muslimin dan muslimat, tentunya kenal siapa Rasulullah. Betul? Dan hampir seluruh majelis-majelis taklim, seluruh masjid-masjid, seluruh musola, di tempat-tempat lembaga keagamaan Islam manapun, hampir seluruhnya merayakan daripada maulid baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hari ini guru saya tercinta Ustazah Halimah Al-Idrus mengadakan maulid Nabi di Keramat Luar Batang, ya, di Keramat Luar Batang. Semalam saya mengucapkan minal hadirin Ustazah, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena bertepatan harus hadir ke sini. Dan ba'da zuhur nanti insya Allah saya akan mengisi maulid di Kerawang. Doain mudah-mudahan saya sehat ya Bu ya. Tenggorokannya nih yang paling penting karena berkaitan dengan suara, Masya Allah. Duduknya kita di majlis ini hari ini, alhamdulillah, ini adalah bagian daripada mahabbah kita, bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena mahabbah, kalau bukan karena rindu kita kepada Rasulullah, tentunya banyak kesibukan kita di rumah sehingga kita bisa melaksanakan daripada maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, semua di antara kita kenal Rasulullah. Ada nggak yang kira-kira yang nggak kenal di sini? Hah? Kita kenal Rasulullah karena sudah sepatutnya, selayaknya kita sebagai umat Islam, sebagai muslim, muslimat, mukminin dan mukminat, tentunya harus cinta kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira ada amalan apa yang gak dikerjakan, yang gak diucapkan, tapi makomnya sangat mulia di hadapan Allah, pahalanya besar di hadapan Allah? Ada yang tahu Bu? Sholawat Nabi Ustazah. Kalau sholawat paling tidak bibir kita bergerak, betul? Kalau ini amal perbuatan yang kita nggak ngapa-ngapain, tapi di hadapan Allah pahalanya besar. Zikir Ustazah, betul, zikir pahalanya besar, tapi zikir bibir kita, lisan kita berucap. Kita sholat, badan kita, tangan kita bergerak. Kita sedekah, harta kita dikeluarkan, betul. Tapi ini ada satu amalan di mana kita agak ngapa-ngapain, dalam kondisi tidur pun pahala kita di hadapan Allah sangat besar dan mulia. Apa Bu? Makanya satu di zaman Rasulullah ada kisah di mana sahabat Rasulullah namanya Sauban. Beliau badannya kurus, mukanya pucat, sehingga satu waktu bertemu dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan tebar salam, dengan senyum yang indah dari wajah beliau. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sauban, kenapa badanmu kurus, wajahmu pucat? Apakah engkau sakit wahai sahabatku? Sauban berkata kepada Nabi, wahai Nabi, aku bukan sakit, tapi ada pikiranku yang selalu menghantui diriku setiap saat. Ketika aku di dunia, aku rindu kepadamu. Aku dengan sangat mudah bisa datang ke rumahmu. Aku lagi enak-enak makan bersama istri dan anakku, timbul rasa rinduku, rasa kangenku kepada engkau ya Rasulullah. Aku tinggal datang ke masjid, aku sholat berjamaah denganmu. Begitu mudah ketika aku di dunia merasakan rindu yang luar
tiap-tiap kegiatan, di tiap-tiap kajian. Tapi bagaimana mungkin ya Rasulullah, ketika nanti hatimul ladzat wa khatamus syahwat, ketika kenikmatan dunia mulai berpisah dari jiwa raga, kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Ya Rasulullah, aku hanya rakyat biasa, aku hanya umat biasa, aku hanya manusia biasa. Bagaimana ya Rasulullah ketika nanti aku rindu di hari kiamat? Bisakah aku berjumpa denganmu wahai Rasulullah? Ya Allah, Sauban ketika di zaman Rasulullah, mereka sahabat-sahabat Rasulullah ketika kangen, ketika rindu kepada Rasulullah, dengan sangat mudahnya mereka bertemu dengan Rasulullah. Betapa sangat mudahnya mereka bisa berjamaah, bisa duduk berdampingan, bisa bersentuhan, bersalaman, bisa seiring sejalan bersama Rasulullah. Tapi Sauban berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ketika aku sudah terpisah antara jasad dengan ruhku, berpisah dari hatimul ladzat wa qati'us syahawat, berpisah antara dunia dengan akhirat, bagaimana mungkin aku bisa mengobati rasa rindu dan kangenku kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata kepada Sauban, wahai sahabatku, almar'u ala man ahabba, almar'u ma'a man ahabba, barang siapa yang mencintai seseorang ketika di dunia dia begitu cinta kepadanya, maka di akhirat pun, ketika di padang mahsyar pun, ketika di yaumil qiyamah pun akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Mendengar daripada kabar baik dari Rasulullah, Sauban tersenyum, memeluk tubuh daripada indahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang di hatinya punya rasa rindu kepada Rasulullah, semoga hari ini yang duduknya kita lelah di tempat ini punya rasa ingin menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan daripada maulid-maulid Nabi, di mana di acara maulid dilantunkan salawat-salawat kepada baginda Nabi, pujian-pujian salawat kita haturkan kepada Nabi. Semoga di hati kita yang memiliki rasa cinta ini, kelak almar'u ma'a man ahabba, kita kelak insyaallah bersama dengan Rasulullah. Karena biar bagaimanapun sibuknya kita di dunia, cintanya kita kepada siapapun di dunia, itu nanti yang akan kelak menjadi ujung tombak daripada kita kelak dipertemukan dengan siapa nanti. Ketika kita dikumpulkan dengan wanita-wanita solehah, ketika kita dikumpulkan di majlis-majlis ilmu, ketika kita dikumpulkan di majlis-majlis taklim, tentunya insya Allah Allah akan kumpulkan kita kelak di yaumil akhir dengan orang-orang yang ada di kanan kiri kita, depan belakang kita, yang selalu kepada kita mengingatkan kepada kebaikan. Makanya dengan momentum maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya setelah hadir daripada maulid-maulid Nabi, ada satu nilai positif yang bisa kita ambil dari hikmah kepada maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan yang gak kita ngapa-ngapain pun pahalanya sangat besar di hadapan Allah adalah ketika kita memiliki rasa hub, rasa cinta. Ketika kita punya cinta, dalam keadaan tidur pun
Ya Allah, Rasulullah ketika mau tidur, beliau banyak-banyak istighfar. Ya Allah, ketika mau tidur, Rasulullah baca surah Tabarak, surah Al-Mulk. Ya Allah, ketika menjelang tidur, Nabi Rasulullah sholat witir 3 rakaat menjelang sebelum daripada tidurnya. Ya Allah, ketika mau tidur Rasulullah wudu. Maka ketika kita melaksanakan daripada sunnah-sunnah Rasulullah, kita melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan daripada Rasulullah, tumbuh rasa cinta kita, tumbuh rasa mahabbah kita. Nah, tidurnya kita akan membawa pahala. Sepanjang tidur kita tidak berzikir, sepanjang tidur kita mungkin tidak mengingat Allah, karena antara tidur itu ada kematian di tengah-tengah tidur kita. Kebayang gak Bu? Karena rasa cinta kita kepada Rasulullah, tidurnya kita membawa pahala besar di hadapan Allah. Ketika kita sedang istirahat pun, ketika kita tidak melakukan apapun, selama cinta, mahabbah di hati kita, pahala akan terus mengalir ke dalam diri kita. Bu, kita tentunya punya suami. Kira-kira kalau mungkin sekarang, maaf ya Bu ya, sama suami mungkin cintanya udah mulai menipis. Betul? Yang masih punya suami, kebanyakan ngenesnya. Ngenes, ngerti Bu ngenes? Kayaknya udah kesian aja sama suami. Tapi setidaknya ketika kita dulu, waktu masih pacaran atau waktu masih menjadi pengantin baru, sedang tinggi-tingginya rasa cinta, disuruh suami nurut apa enggak Bu? Ngikut apa enggak? Kalau yang namanya cinta, otomatis ketika ada orang yang kita cintai, tentunya ketika dia menyuruh kita, memerintahkan kita, pasti kita pun menurut perintah daripada apa yang orang kita cintai. Betul? Tapi ini bagaimana mungkin Ustazah? Rasulullah jasadnya tidak pernah kita lihat, dan kita tidak pernah hidup di zaman Rasulullah. Bagaimana mungkin kita punya tumbuh rasa cinta yang luar biasa kepada Rasulullah? Ya Allah Bu, pada suatu hari bagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, Rasulullah menangis. Suatu hari Rasulullah nangis sesugukan di tengah-tengah perkumpulan dengan para sahabatnya. Dan sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Limadza yabkika ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis, meneteskan air mata, terseduh-seduh, terisak-isak?" Rasulullah berkata, "Asyaktu li ahbabi." Aku rindu kepada kekasihku. Aku rindu yang luar biasa kepada kekasihku. Sahabat bertanya, "Awalasna ahbabaka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah kekasihmu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "La antum laisa ashabi, inna ashabi faqaumun ya'ti min ba'di walam yarawni walam yu'minu." Kalian bukanlah sahabat, kalianlah bukan kekasihku. Walakin ashabi, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakinna ahbabi faqaumun ya'ti min ba'di walam
sekelompok umat yang datang setelahku nggak pernah ngelihat aku, nggak pernah hidup di zamanku. Wa yu'minuna bi, tapi mereka beriman kepadaku. Ya Allah, Bu, kita belum lahir, kita belum dibikin, kita belum ada, kita masih ada di awang-awang. Berapa puluh abad tahun lamanya Rasulullah udah kangen sama kita. Rasulullah menganggap kita adalah kekasihnya. Kita belum pernah melihat Rasulullah, kita belum pernah berdampingan dengan Rasulullah, kita belum pernah bersama dengan Rasulullah. Wa yu'minuna bi, akan tetapi insya Allah Allah golongkan kita beriman kepada Rasulullah sebagai bentuk daripada rasa iman kita, sebagai bentuk daripada tasyakur kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir ke majlis-majlis ilmu. Bu, kita cinta sama orang tua wajar atau tidak, Bu? Kita cinta kepada orang tua wajar, karena memang kita hidup bersama orang tua dan kita pun hidup di rahim ibu kita 9 bulan 10 hari lamanya. Wajar kalau kita cinta kepada ibu kita yang melahirkan kita. Kita cinta kepada anak-anak kita wajar, karena biar bagaimanapun mereka pernah bersemayam di rahim kita 9 bulan 10 hari lamanya. Kita hidup bersama mereka, kita didik mereka dengan penuh kasih sayang. Wajar kalau kita cinta kepada mereka. Kita sayang sama saudara, wajar karena kita pernah satu rahim, dalam satu kantong. Apa tuh namanya? Rahim, embrio atau apapun namanya, dalam perut ibu kita. Tapi bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Rasulullah? Kita nggak pernah melihat wajahnya, kita nggak pernah duduk bersamanya, kita nggak pernah mengenalnya. Tapi karena penyampaian daripada al-anbiya'i wal mursalin, daripada guru-guru kita yang mengenalkan ada sosok mulia, manusia yang sempurna, manusia yang tidak lain tidak bukan, hanya satu-satunya manusia yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita. Tidak lain tidak bukan kecuali Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Bu, kenapa sih kita mesti cinta kepada Rasulullah? Ada yang tahu? Hah? Kenapa kita mesti cinta kepada Rasulullah? Yang pertama, karena ini bagian daripada perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta kepada Allah, tentunya kita pun harus cinta kepada Rasulullah. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, kata Allah, tentunya dia pasti mencintaiku. Barang siapa yang menghidupkan daripada sunnah Rasulullah, tentunya dia telah menjalankan segala perintahku, kata Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, Allah jamin Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha, karena perintah Allah. Padahal kita nggak pernah kenal sosok Nabi, padahal kita nggak pernah berdampingan dengan Nabi, padahal kita tidak pernah punya kehidupan dengan Nabi, kita nggak pernah hidup di zaman Nabi. Tapi bagaimana mungkin kita punya cinta? Karena ini adalah bagian daripada perintah Allah. Ya Allah, ya Bu ya.
Dan dijelaskan dalam ayat Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikat, yusalluna ala nabi, mereka bersolawat, mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Bagaimana mungkin jika Allah yang menciptakan kita saja, bagaimana mungkin malaikat yang tanpa dosa saja mereka seluruhnya bersolawat kepada Nabi? Bagaimana mungkin kita manusia yang penuh dengan lumuran dosa, yang penuh dengan lumuran daripada salah khilaf? Gimana mungkin lisan kita tidak kita pernah basahi dengan sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, bersolawat 1 kali, sallallahu lahu biha asyra, Allah akan bersolawat kepadamu 10 kali. Bu, kita sholawat sekali, Allah cucurkan kita rahmat, Allah cucurkan kita kebaikan, Allah cucurkan kita keberkahan, Allah cucurkan kita kemuliaan 10 kali. Betapa mulianya manusia di hadapan Allah jika lisannya tidak pernah berhenti untuk bersalawat kepada Rasulullah. 10 kali kita bersalawat, maka Allah akan curahkan kita 100 kali kebaikan, 100 kali keberkahan, 100 kali kemuliaan, 100 kali kenikmatan. Yang tentunya gak cuma sekedar nikmat di dunia yang kita dapatkan, tapi juga kemuliaan akhirat. Dan yang kedua, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Kenapa, Bu? Karena cuma Rasulullah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang kelak menolong kita, yang kelak memberikan syafaat kepada kita. Seringkali kita sampaikan, ya, tidak ada satupun nabi yang mampu memberikan syafaat kepada manusia. Ketika ada banyak gerombolan manusia minta syafaat kepada Nabi Isa, Nabi Isa berkata, wahai manusia, sungguh aku tidak pantas kalian minta syafaat daripadaku, karena aku mau. Betapa banyaknya manusia yang menganggapku Tuhan, yang menyembahku, padahal aku tidak layak dipanggil Tuhan. Kemudian berbondong-bondong manusia minta daripada syafaat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai manusia, sungguh aku tidak berhak memberikan syafaat kepadamu, karena biar bagaimanapun Allah telah sangat mulia menolongku ketika aku ingin dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian manusia berbondong-bondong meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan Nabi Adam, wahai manusia, sungguh aku malu kepada Allah karena satu dosaku, karena satu kegeliranku, karena satu daripada kealfaanku, aku lalai terhadap perintah Allah untuk meninggalkan, untuk menjauhkan daripada buah khuldi. Aku makan karena aku tergelincir daripada rayuan setan. Aku malu dengan satu dosa aku diusir dari surga. Dan dengan satu dosa itu pun ketika aku memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni seluruh dosa-dosaku. Rasanya malu dan tidak layak
aku bukan nabi yang mampu memberikan syafaat kepadamu. Bu, sampai Nabi Musa pun pengen jadi umat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi, ya Bu ya, Nabi Musa kepengen banget jadi umat Nabi besar kita Muhammad. Ya Allah, kita Bu yang gak minta, yang gak nengadah, yang gak doa, Allah izinkan kita menjadi umat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, enak apa enggak Bu? Gak minta dikasih. Ini model-model yang kayak gini insya Allah masuk surga. Ya Allah. Bu, dari pagi sampai gini hari udah berapa kali ngucapin sholawat kepada Nabi? Yakin banyak banget Bu. Sholat subuh, sholat tahajud, sholat Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam, Habib salam, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Ya ketika kita mahalul qiyam, ketika kita bersolawat, pernahkah hati kita terkoneksi kepada Rasulullah sehingga meneteskan air mata kita? Kita bayangkan betapa indahnya wajah beliau. Kita bayangkan betapa sungguh-sungguhnya beliau memperjuangkan agar kita bisa duduk di majlis ta'lim, agar kita bisa menjadi wanita mulia. Ketika belum lahir daripada baginda Rasulullah, wanita dihinakan oleh kaum kafir Quraisy. Ketika seorang bayi perempuan lahir, maka dibunuh hidup-hidup. Tapi begitu lahir daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita derajatnya dimuliakan, ditinggikan, sampai menjelang kematian beliau pun baginda Nabi besar kita Muhammad hanya berkata, An-nisa, An-nisa, wanita, wanita, selamatkanlah wanita. Sudah sepatutnya dan selayaknya ketika kita bersolawat kepada Nabi, terkoneksi hati kita kepada perjuangan Rasulullah. Sampai ketika ya Allah Bu, menjelang daripada kematian Rasulullah, malaikat Jibril sampai gak tega melihatnya, berpaling malaikat Jibril daripada Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Jibril, jijikkah engkau melihatku? Jibril berkata, ya Rasulullah, sungguh aku gak tega melihat kekasih Allah meregang nyawa.
satu-satunya manusia yang telah dijamin surga oleh Allah. Beliau yang udah dijamin surganya merasakan dahsyatnya, sakitnya yang luar biasa ketika menjelang sakaratul mautnya. Bagaimana dengan kita yang setiap detiknya banyak melakukan salah, khilaf dan dosa? Allah Akbar. Jibril berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku gak tega ketika terpisahnya hatimu ladzat wa qati'us syahwat, berpisahnya dirimu, jiwa ragamu. Engkau akan bertemu dengan Allah. Dan sungguh Allah telah menggaransikan surga untukmu, wahai kekasih Allah. Tapi Nabi nggak kayak manusia biasa, Bu. Basyarun la kal basyar, enggak seperti manusia biasa. Nabi berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, akhbirni ma li indallah minal karamah. Wahai Jibril, kasih tahu aku, kabarin aku apa yang aku dapatkan, karomah apa, kemuliaan apa yang Allah garansikan untukku ketika aku bertemu dengan Rohku. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, inna abwabas sama qad futihat wa innal malaika safu sufufan yantaziruna li ruhik. Wahai Rasulullah, sungguh semua pintu langit telah terbuka lebar untukmu, dan para malaikat berbaris rapi menanti daripada ruhmu yang suci. Bu, kira-kira nih kalau kita dikasih tahu begini sama malaikat Jibril, perasaan ibu gimana, Bu? Bahagia, seneng, dan mungkin gak kepikiran kita kepada orang lain, betul gak? Yang penting kita senang, yang penting kita bahagia. Tapi enggak dengan Rasulullah. Beliau meneteskan air mata. Apa yang beliau sampaikan? Wa kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana dengan umatku, wahai Jibril? Kaifa ummati? Kaifa ummati? Gimana dengan umatku, wahai Jibril? Dan Jibril berkata, ya Rasulullah, inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhula ummatuka ya Rasulullah. Sungguh Allah haramkan surga untuk seluruh umat-umat di muka bumi ini sebelum umatmu masuk ke dalam surga lebih dulu. Ya Allah, Bu, menjelang kematiannya Rasulullah yang diingat kita, padahal lagi meregang nyawa, lagi sakaratul maut, yang diingat cuma kita. Ya Allah. Dan sampai di padang mahsyar pun, ketika melewati daripada jembatan Sirat, Bu, jembatan Sirat itu, Bu, Allahu Akbar, digambarkan dalam satu kisah seperti satu lembar rambut. Kebayang gak, Bu, badan kita yang begitu besar, jalan hanya selembar sehelai rambut. Ya Allah. Bukan jembatan Suramadu yang lebar yang mungkin kita bisa seimbang badan kita melewati jembatan tersebut. Jembatan apa lagi? Jalan tol, jalan raya, jalan apapun itu besar. Tapi jembatan Siratal Mustaqim, Allah Akbar, Nabi menunggu kita. Ya Allah, padahal malaikat Jibril telah berkata, wahai Nabi, wahai kekasih Allah, masuk ke dalam surga, sini. Tapi Rasulullah menanti kita, menangis.
Ya Allah, ya Rabbi, salim ummati, selamatkanlah umatku ketika melewati jembatan Sirat, di mana di bawahnya itu api menggulak-gulak daripada api nerakanya Allah. Na'udzubillah. Ya Allah, Rasulullah selalu mengingat kepada kita, selalu rindu kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke acara maulid, tumbuh dan terus semakin tumbuh rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kenapa sih Bu kita harus cinta kepada Rasulullah? Bu, ada yang tahu? Karena Rasulullah adalah suri tauladan yang wajib kita contoh. Manusia satu-satunya yang wajib menjadi contoh. Setidaknya kita ajarin anak-anak kita untuk punya mahabbah, punya cinta, punya rindu kepada Rasulullah. Lalu mengidolakan Rasulullah, tidak mengidolakan siapapun kecuali mengidolakan Rasulullah. Tapi yang terjadi anak-anak kita sekarang Bu, artis-artis Korea, kadangkala di HP-nya bukan foto emak bapaknya, foto siapa Bu? Artis-artis Korea. Ikut apa tuh? Apa sih kalau show-show gitu tuh artis? Konser. Puluhan juta. Kadang sampai puluhan juta dibela-belain. Paling kecil 2,5 juta. Tuh, paling kecil harganya 2,5 juta. Andai 2,5 jutanya kita jadikan infak dan sedekah ke rumah-rumah yatim, ke panti-panti sosial, ke masjid-masjid yang lagi dibangun, ke majlis-majlis taklim yang membutuhkan biaya operasional. Betapa besarnya pahala-pahala kebaikan yang Allah limpahkan. Tapi kondisinya Bu, sekarang anak-anak kita lebih cinta kepada figur-figur yang tidak selayaknya, yang tidak sepatutnya, yang tidak seharusnya dijadikan contoh. Ya Allah, betul Bu? Artis mana lagi yang mereka nggak kenal? Kita mungkin ya yang di zaman usia kita lebih kepada memikirkan kehidupan akhirat. Tapi bagaimana dengan kehidupan anak-anak kita? Anak cucu menantu kita yang seringkali pikirannya, hatinya, perilakunya pun jauh daripada apa yang disyariatkan oleh agama. Na'udzubillah. Makanya kita harus mencontoh kepada Rasulullah. Kalau dibilang kita banyak masalahnya, kita hidup dalam kesulitan, Rasulullah lebih sulit daripada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena satu-satunya manusia yang wajib, yang layak, yang harus kita contoh cuma Rasulullah. Enggak lain, enggak bukan. Karena biar bagaimanapun Bu, ketika kita nanti di padang mahsyar, kalau kita enggak tumbuh dengan cinta kita kepada Rasulullah, dan kita pun tidak menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah terhadap anak-anak kita, terhadap cucu-cucu kita, seperti di surah An-Naba dikatakan, apa Bu? Yauma yafirrul mar'u min, ada yang tahu? Nah,
Nanti akan datang suatu waktu, suatu masa di mana suara sangkakala daripada malaikat memekikkan telinga. Semua manusia sibuk syaknuyuni, semuanya dalam keadaan sibuk pada punya urusan masing-masing, menyelamatkan dirinya masing-masing. Wa ummihi wa abi, anak gak kenal ibu, anak gak kenal bapak, ibu gak kenal anaknya, orang tua satu pun tidak mengenal dan tidak sibuk memikirkan kebahagiaan anaknya. Ketika di padang mahsyar nanti semua orang sibuk memikirkan dan menyelamatkan dirinya masing-masing. Cuma ada satu manusia yang bangun, berdiri tegak, menatap wajah umatnya, sampai beliau tidak mengangkat kepalanya. Beliau bersedih, beliau bersujud di hadapan Allah, sampai kata Allah, wahai Rasulullah, wahai kekasihku, irfa roksak, angkat kepalamu ya Rasulullah. Kenapa begitu engkau sedih? Kenapa engkau begitu gundah gulana? Ada apa yang membuatmu gundah gulana? Rasulullah sedih karena ada banyak daripada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Ya Allah, Rasulullah sampai gak mengangkat kepalanya, Bu. Allah sampai bilang, irfa roksaka, angkat kepalamu wahai Rasulullah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apa yang bikin engkau ridha wahai hambaku, wahai kekasihku, apa yang membuatmu ridha? Sampai dikisahkan la rawadatul jibala bi antakuna zahaban, sampai Bu Jabal Nur itu bilang, wahai Rasulullah, andai kata engkau ridho, sungguh aku akan merubah gunung ini menjadi emas. Rasulullah gak bangga mendengar demikian, padahal udah digaransikan seluruh pintu langit terbuka lebar untuk Rasulullah. Malaikat berbaris rapi menanti ruhnya Rasulullah. Sampai Jabal Nur pun di antakuna zahaban, aku akan merubah diriku menjadi lautan, menjadi gunungan emas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, agar engkau ridha wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah hanya menjawab, la arda min ummati ya Allah, aku tidak ridha satu aja dari umatku dakhalal nar, aku enggak ridha ya Allah satu daripada umatku masuk ke api neraka. Ya Allah, Bu, kira-kira kalau dengar kayak gini senang apa enggak, Bu? Mau masuk surga, Bu? Pengennya sekarang apa nanti? Bila tiba saatnya. Bila tiba saatnya. Katanya mau masuk surga, Bu. Sekarang apa nanti? Hah? Ya, saya doain ibu-ibu semuanya panjang umur sampai hari kiamat. Ya Allah, Bu, umur udah banyak kayak kita kayak gini, mintanya jangan panjang umur. Ya, pinggang udah sering sakit, kaki udah sering ngebet, ulu hati sering perih. Rasanya nggak etis kalau kita minta panjang umur. Kita minta sama Allah ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat. Itu aja. Jangan minta panjang umur, karena umur yang panjang belum tentu dalam taat. Umur panjang belum tentu tidak punya maksiat. Ya, apalagi dengan era zaman globalisasi kayak sekarang, segala sesuatu mudah diraih,
Nggak cuma tentang kebaikan, kebatilan, kezaliman, kemungkaran ada di mana-mana. Di depan muka kita, di depan mata kita, di pandangan kita, di sekeliling kita, bahkan ada di dalam rumah-rumah tangga kita. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, tetapkan iman Islamku sampai menjelang wafatku nanti. Wafatkan aku dalam keadaan tauhid, tidak lain tidak bukan, yang keluar dari lisanku hanya la ilaha illallah. Kalau kita minta panjang umur repot bu. Badan udah sakit-sakitan, kesian anak cucu kita, ngerawatin, nyusahin, ngerepotin, betul? Iya, apalagi kita sampai masuk rumah jompo, ya Allah. Na'udzubillahi min. Karena nggak semua anak bisa menerima kita dalam keadaan sakit, nggak semua anak bisa merawat kita, ya bu. Satu ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Betul? Makanya kita jangan minta panjang umur, tapi kita minta hidup yang berkah, iman Islam, akidah yang kuat, sampai ketika nanti Allah panggil kita, tidak lain tidak bukan kita membawa dinul Islam. Ya Allah bu, kemarin ada jamaah saya curhat sama saya. Kan kemarin saya umroh, saya ikhtiarkan beliau melalui air zam-zam. Saya minta di depan Ka'bah langsung, biar anaknya tidak goyah akidahnya. Tapi Allahu Akbar, kemarin dia WA saya, Ustazah tolong kasih saya amalan. Saya udah bingung, saya udah pusing, saya udah kehabisan cara, kata dia. Saya tanya, kenapa Pak D? Beliau seorang duda, baru ditinggal meninggal suami istrinya 1 tahun yang lalu. Singkat cerita, anaknya akan menikah dengan seorang pria yang non muslim. Sampai si anak ini yang perempuan bilang, Pak, kalau saya tidak dinikahkan dengan si Fulan, maka saya berjanji demi Tuhan Yesus, dia bilang, saya tidak akan pernah menikah selamanya. Saya sebagai seorang guru terpanggil hati saya bu. Ya Allah, karena ini bukan daripada tanggung jawab dia saja, tapi ini merupakan tanggung jawab besar kita selaku umat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar bagaimanapun ini adalah PR kita. Betapa banyaknya umat-umat Islam yang pada akhirnya karena faktor ekonomi, karena faktor pergaulan, karena faktor mungkin rasa cinta yang tidak sepatutnya diberikan kepada manusia. Kalau bahasa sinetron tuh cinta terlarang ya bu. Karena cinta yang begini ini, sehingga dia sampai berani mengatakan, saya siap masuk Kristen demi mengabdi kepada calon suami saya. Ya Allah, nangis saya mendengarnya bu. Saya bilang, ya Allah Pak D, masih ada waktu. Dia nanya ke saya, gimana Ustazah, nanti kan dia gak mau menikah, kalau gak dinikahin dengan lelaki yang pilihan dia. Saya bilang, gak apa-apa, selagi kita mengutamakan daripada akidah, selagi kita menyelamatkan daripada akidah anak-anak kita, Allah nanti akan membukakan pintu keberkahan lewat pintu-pintu mana saja. Tapi dia mau bunuh diri Ustazah. Allah. Bu, ini menjadi PR buat kita semua ya. Hari ini mungkin terjadi dengan jamaah saya yang di sana. Tidak menutup kemungkinan 5, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun yang akan datang, ketika kita sudah terbujur kaku di dalam kuburan, di bawah batu-batu nisan
kita. Anak-anak kita tidak lagi bersyahadat kepada Allah. Anak-anak kita tidak lagi percaya dan tidak lagi menjalankan daripada syariat Rasulullah. Ini menjadi PR kita. Karena mungkin, maaf ibu, maaf, tanpa disuruh kita udah sholat 5 waktu. Tanpa disuruh kita udah menjalankan sholat sunnah rawatib. Kita duha, kita baca Quran, kita puasa Senin Kemis, kita puasa Ayyamul Bid, kita puasa Muharram, kita lakukan sedekah, kita banyak melakukan amal ibadah. Tapi jarang di antara kita sebagai manusia apa bu? Melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Seringkali kita melihat cucu kita, seringkali kita melihat anak kita, seringkali kita melihat menantu kita. Udah jam 4:30, udah waktunya sholat subuh, gak kita bangunkan. Ya Allah, gak tega ngelihatnya, lagi pulus-pulusnya. Ntar deh jam 5 baru dibangunin. Udah jam 5 berlalu, kita lihat dia lagi mangap, tidur lagi sedang-sedang enak-enaknya. Ya Allah, gak tega ngebanguninnya. Dia capek semalam, pulangnya terlalu larut malam. Gak tega bangunin cucu, dia habis ikut futsal misalnya. Dia banyak kegiatan di sekolahnya, gak tega banguninnya. Sampai waktunya 5:30, sampai jam 6, sampai 6:30, sampai siang pun kita gak membangunkan untuk sholat subuh. Allahu Akbar. Pikiran kita hanya karena kasihan. Padahal pernah gak sih bu kebayang di benak kita ketika ada api kebakaran di dalam rumah kita, dalam kondisi terulas pun pasti kita gendong anak kita agar terbebas dari kobaran api yang membakar rumah-rumah kita. Kebayang gak bu, anak yang meninggalkan sholat akan kekal kelak di neraka nanti. Jangan biarkan mereka terbakar dengan api-api neraka. Ya Allah, lebih baik mereka bangun. Lebih baik kita buang rasa nggak enak, nggak tega demi kita amal ma'ruf nahi. Betapa banyak anak-anak kita yang meninggalkan sholat bu, pergi ke mall, mungkin malas nyari musola jauh, atau bahkan mungkin dandanannya yang kadang bikin ribet untuk wudu, ya. Dan betapa banyaknya anak-anak kita ketika menjadi pengantin berdandan, bersolek, pakai perias wajah yang mungkin terkenal, tapi mereka meninggalkan daripada sholat mereka. Ibu ya. Padahal yang ditanya nanti kelak di yaumil akhir, yang pertama adalah awwalu ma yuhasabu 'indan nas yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang ditanya di hari kiamat pada setiap hamba, enggak lain enggak bukan, yaitu sholat. Kalau sholatnya udah sempurna, wudunya udah sempurna, maka insya Allah seluruh amal ibadah pun akan sempurna. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, anak cucu mantu kita, untuk jangan pernah meninggalkan sholat. Nah, seenggak-enggaknya kamu, sesibuk-sibuknya kamu, seenggak-enggak sempatnya kamu, seperti apapun kondisimu nak, jangan pernah tinggalkan dua dalam hidupmu, sholat dan sholawat. Karena sholat akan menyelamatkanmu nanti kelak di yaumil akhir, dan sholawat pun akan menyelamatkanmu pun di yaumil akhir. Sholat dan sholat. Tanamkan kepada anak cucu mantu kita bu, ya bu ya. Apalagi kalau misalkan pulang kampung. Sekarang mah udah banyak masjid-masjid ya. Masjid-masjid udah berhenti dulu. Kadang-kala berhenti cuma makan sama pipis doang bu. Sholatnya dilewatin. Kita didik anak-anak kita mulai dari sekarang.
amar ma'ruf nahi munkar. Kalau yang nggak sholat, ingetin, masih diingetin, ninggalin sholat, ingetin lagi, sampai nanti akhirnya terbentuk dalam diri dia ala bisa karena biasa. Awal-awalnya terpaksa bu, sama halnya seperti kita sholat tahajud. Awalnya kita terpaksa nggak? Berat, ngantuk, capek, lagi enak-enak tidur, harus bangun sholat tahajud, harus wirid, harus zikir, harus mengingat Allah, harus berdoa. Awalnya terpaksa, nanti lama-lama akan biasa. Maka biasakanlah, didiklah anak-anak kita. Bahkan kata Rasulullah, ketika umur sudah 10 tahun namun tidak melakukan sholat, maka pukul. Ya, tentu pukulnya juga jangan wajah, pukul tangannya, kakinya sambil baca sholawat. Nah, sholat, cucu sholat, yuk ajak. Apalagi zaman sekarang mah udah canggih ya bu, banyak mukena kecil yang lucu-lucu, ya nggak apa-apa. Kita ajarin anak-anak kita untuk hadir ke majelis taklim, nggak apa-apa mereka lari-larian, karena nanti itu akan membekas. Ya Allah, dulu waktu aku kecil aku lari-larian di majelis taklim. Sekarang karena aku dididik oleh orang tuaku untuk cinta kepada agama, untuk cinta kepada sholat, untuk rindu kepada Rasulullah, sehingga tertanam di dalam hati dia untuk tetap terus selalu melakukan kebaikan kepada Allah. Ya bu, jangan berhenti kebaikan-kebaikan ini hanya sampai di kita. Alangkah ruginya seorang manusia ketika kebaikan itu hanya sampai di sini saja. Makanya disampaikan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Gak perlu pakai mikrofon, gak perlu pakai mic, gak perlu menjadi mubaligha, gak perlu jadi ustazah, gak perlu jadi guru. Tapi ketika kita mendengar satu ilmu dari seorang guru, maka sampaikanlah kembali kepada rumah-rumah kita. Nah, sholat itu penting. Jangan pernah tinggalkan sholat, dan jangan pernah tinggalkan sholawat. Didik terus anak-anak kita sampai suatu hari nanti terbentuk ke dalam diri mereka, hati mereka, akal pikiran mereka, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Nabi yang patut menjadikan suri tauladan kecuali Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bu ya. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah bu? Yang pertama, karena merupakan perintah Allah. Terus yang kedua, karena cuma Nabi besar kita Muhammad satu-satunya manusia, satu-satunya Nabi yang kelak akan memberikan kita syafaat. Terus yang ketiga, karena cuma Nabi besar kita Muhammad yang layak, yang patut, yang seharusnya dan sewajibnya kita jadikan contoh suri tauladan kita. Ya bu ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke acara maulid, gak cuma sekedar hadir, gak cuma sekedar seremonial doang, gak cuma sekedar duduk di majlis taklim, gak cuma sekedar hadir ke maulid, tapi mampu merubah daripada kehidupan kita, baik berbangsa, bernegara, berumah tangga, bersaudara, bertetangga, semuanya kita ikuti daripada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baik kita kerjakan, bahkan justru harus kita tingkatkan. Yang tidak baik mari kita sama-sama tinggal. Insyaallah, ya bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena saya harus pergi ke Kerawang, takut macet ya. Kebetulan juga mobil saya genap, hari ini ganjil. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, insya Allah mudah-mudahan dibukakannya pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, Allah hapus seluruh sedih kita, Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita, Allah ampuni salah hilaf apapun yang menjadi dosa kita. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan memandang wajah kita, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan
lelahnya kita, duduknya kita di acara-acara maulid, pembacaan salawat-salawat kita mampu menghantarkan kita untuk bisa bergandengan dengan Rasulullah di dalam syurga nanti bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wa'fu anna ya karim irhamna wa'fu anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Ajirna min bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana muqsiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana qalilan faqathirhu. Ya Allah ya arhamar rahimin, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, Allah hapus seluruh sedih, salah dan hilaf kita, dan Allah kabulkan seluruh apapun menjadi hajat kita. Ya, insyaallah Allah wafatkan kita seluruhnya dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.